Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Lansari dari Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta, jurusan Teknik Industri angkatan 2019, dan saat ini saya menempuh perkuliahan semester 7. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah di Teknik Industri Analisa Multivariat. Nah, saya akan menjelaskan urutan analisis Structural Equation Modeling menggunakan aplikasi AMOS dalam sebuah studi kasus. Langsung saja ya, kita bahas bersama-sama. Baik, langkah pertama sebelum saya masuk ke penjelasan, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan syarat ya dari aplikasi AMOS ini. Yang pertama adalah pastikan nilai faktor loadingnya itu semua di atas 0,6. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitasnya. Di sini ada AV. AV itu apa sih? AV itu adalah average variance extracted. Yang kedua juga ada CR. Nah, CR ini merupakan construct reliability. Ada juga yang ketiga adalah diskriminan validity dengan rumusnya adalah akar dari AV. Nah, setelah yang kedua syarat tadi sudah oke, maka lanjut ke tahapan yang ketiga yaitu uji normalitas. Di mana uji normalitas ini harus kurang dari 2,58 ya. Yang selanjutnya adalah yang keempat ada goodness of fit. Nah, persyaratannya adalah X kuadrat hitung harus kurang dari X kuadrat tabel. Baik, agar lebih memahami, langsung saja Nisa akan menampilkan share screen di sini. Yang pertama adalah Nisa akan memperlihatkan pet diagram dari AMOS ya. Nah, ini merupakan pet diagram AMOS yang telah dibuat. Baik, Nisa matikan dulu lebih jelas. Nah, di sini ada 5 variabel ya. 5 variabel di dalamnya ada variabel eksogen dan endogen. Nah, yang mana sih yang variabel eksogen, variabel laten, endogen? Nah, Nisa akan menyebutkannya. Di sini ada 2 variabel laten endogen, di mana di sini ada kinerja pegawai, ada juga komitmen organisasi. Kemudian yang selanjutnya ada 3 ya. Di sini ada 3 variabel laten eksogen. Yang pertama ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan yang terakhir ada kecerdasan spiritual. Dan tidak lupa juga di sini ada variabel manifest. Variabel manifest ini yang di belakang ya. Ini ada 28 variabel manifest. Baik, langkah selanjutnya adalah kita membuat data Excel terlebih dahulu untuk nantinya akan diolah. Baik, di sini sudah ada data Excel. Nanti kita cantumkan KI 1-nya sampai dengan KP4 ya. Setelah data randomnya ini dibuat, maka kita lanjutkan lagi ke pengolahan data yang ada di AMOS tadi ya. Dengan cara, nah di sini bisa diklik ya data files, kemudian file name, data yang tadi kita ambil, kemudian klik OK, kemudian kita runningkan. Nah, persyaratannya adalah untuk panah atas berwarna merah ini harus bisa diklik. Jadi kalau misalkan belum bisa diklik, itu berarti datanya belum oke atau belum valid gitu ya. Nah, kemudian kita calculate estimate terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu, di sini ada standardized size nanti ya, diklik. Nah, sudah ini kita klik dan datanya akan muncul. Nah, persyaratan yang pertama tadi adalah
pastikan nilai faktor loadingnya itu semua di atas 0,6. Di sini ada banyak yang di bawah 0,6, jadi kita harus delete terlebih dahulu. Nah, untuk syarat pendeletannya adalah tidak langsung semuanya di delete, tetapi di delete-nya bertahap gitu ya. Langsung saja kita lihat di view text juga ini akan lebih jelas ya. Di estimate, kemudian di sini ada standar size regression weight. Nah, di sini lebih jelas bahwa masih ada beberapa indikator yang kurang dari 0,6. Artinya harus dihapus yang di bawah 0,6. Nah, kita copy yang data ini ke Excel ya. Nah, di sini sudah dibuat untuk lebih memudahkan. Nah, sudah dibuat ya. Jadi yang tadi dikopikan di Excel di sini. Baik, setelah dikopikan, di sini ada load pangkat 2 dan measurement error. Di sini untuk load pangkat 2 tinggal dipangkatkan saja. Untuk measurement error, untuk rumusnya adalah 1 dikurangi loading pangkat 2 ya. Kemudian di sini terlihat bahwa beberapa indikator di bawah 0,6. Artinya kita hapus nih beberapa. Di sini misalkan menghapus dari nomor 5, 6, kemudian 8, 9, kemudian 13, 14, kemudian 20, dan 24. Jadi ini nanti kita hapus terlebih dahulu. Ini tahapan pertama ya. Setelah dihapus, nanti datanya, data AMOS-nya itu akan seperti ini ya. Mohon menunggu. Nah ini. Data AMOS-nya akan seperti ini ya. Setelah ini yang tadi beberapa dihapus. Jadi setelah dihapus, nanti data AMOS-nya juga dihapus sama diupdate. Jadi dihapus ya. Mengikuti untuk yang Excel dihapus, yang data AMOS pun dihapus. Begitupun seterusnya ya. Kita lanjut lagi ke Excel, di mana untuk yang Excel ini setelah dihapus, datanya akan seperti ini. Nanti muncul di AMOS yang tadi bahwa, nah di sini ya, di data file ini akan terupdate lagi untuk datanya. Jadi berapa sih gitu untuk nilai faktor loadingnya? Nanti lihat lagi di estimate. Nah, di sini nanti ada update-annya. Ini ya, ini pasti jadi baru lagi. Ya. Sehingga data yang tadi, mohon maaf, nah data yang ini nanti kita kopikan kembali ke Excel. Ke data yang Excel di sini ya. Nah, ini berarti updatean yang tadi, yang sudah dihapus. Di sini ada nanti dihapus KI2-nya. Ini karena masih kurang dari 0,6, nanti dihapus, kemudian ini juga dihapus, dan seterusnya. Yang kinerja pegawai juga ini dihapus. Kemudian lanjut lagi ke yang ketiga ya, penghapusan yang ketiga. Menunggu, dicari terlebih dahulu ya. Baik, mohon menunggu ya. Ini dicari dulu untuk tahapan ketiga. Nah, ini ternyata. Ya, mohon maaf. Nah, di sini telah dihapus lagi yang tadi data update-annya. Nah, ini yang terbaru. Jadi, sisa KI1 di sini. Ada juga di sini KP1 dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut lagi ke data Excel-nya ya.
Data Excelnya di sini, pada tahapan ketiga, apa sih yang dihapus? Yang dihapus adalah cut nomor 3, nomor 4. Di sini ada kecerdasan intelektual. Ini masih di bawah 0,6 ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 5 dan nomor 8 juga, oh ini sudah oke ya. Mohon maaf, nomor KS3 dan KS7 yang dihapus ya, dan juga KO2 dan KO4. Baik, untuk selanjutnya di tahapan keempat juga sama, pokoknya sampai 0,6-nya itu hilang ya. Yang di bawah 0,6-nya itu hilang. Pokoknya semuanya harus di atas 0,6. Nah, ini ada tahapan yang keempat, KS6-nya ini nanti dihapus, KS7-nya juga, KS7-nya dihapus ya, ini yang tadi. Baik, ini yang KP1-nya juga nanti dihapus. Begitupun dengan tahapan kelima dan tahapan keenam. Nah, setelah semuanya selesai, maka kita uji validitas dan reliabilitasnya. Untuk yang tahapan ke-6 ini kan semuanya sudah di atas 0,6. Artinya, kita bisa masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu uji validitas dan reliabilitas, di mana nilai AV ini harus lebih dari 0,5. Nah, untuk nilai AV lebih dari 0,5, rumusnya tadi seperti yang telah disampaikan, bahwa rumus AV adalah jumlah dari standar size loading pangkat 2 dibagi dengan jumlah dari standar size loading pangkat 2 ditambahkan dengan measurement error-nya. Nah, ini ya. Jadi ini, kemudian dibagi ini lagi, ditambahkan dengan measurement error, maka hasilnya adalah 0,5. Dan syaratnya adalah harus lebih dari 0,5. Untuk yang selanjutnya, CR rumusnya adalah jumlah dari loading ini ya, dibagikan dengan jumlah dari loading ini ditambahkan dengan measurement error-nya berapa. Hasilnya adalah 0,6, dan persyaratannya adalah harus lebih dari 0,6 sampai 0,7. Nah, DF-nya di sini, rumusnya itu ini ya, untuk DF ini rumusnya akar dari AV. Kemudian di sini ada korelasi di mana KI1 dengan KI1 ini 0,7, KE dengan KE 0,6, KS dengan KS ada 0,9. Kemudian yang selanjutnya kita kembali lagi ke tahapan ini ya. Nah, ini yang selanjutnya ya. Ini pada tahapan ketiga ya, teman-teman. Mohon maaf. Bisa cari dulu untuk tahapan yang paling terakhir ya. Nah, nanti kita bisa lanjut ke tahapan yang uji normalitas. Baik. Mohon menunggu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah yang selanjutnya Nisa akan share screen lagi, di mana ini tahapan yang terakhir adalah uji normalitas ya. Ini tahapan yang ketiga, uji normalitas harus kurang dari 2,58. Baik, mohon menunggu. Di sini ada uji normalitas. Iya. Di sini ada uji normalitas. Di uji normalitas ini terlihat bahwa yang multivariatnya di sini CR-nya adalah 0,4. Sedangkan persyaratannya di sini adalah harus kurang dari 2,58. Artinya sudah mencukupi untuk uji normalitas. Dan tahapan yang terakhir adalah GOF atau goodness of fit, di mana goodness of fit di sini, nah ini ya, untuk goodness of fit syaratnya adalah
X kuadrat hitung harus kurang dari X kuadrat tabel. Nah, untuk yang syarat di sini berarti sudah sesuai. Ini sudah oke datanya. Dan di sini juga chi-square-nya datanya 30,14, realitanya 28,597. Untuk P-nya harus, ini persyaratannya ya, harus lebih besar dari sama dengan 0,05, kemudian RMSEA-nya bisa dibaca sampai bawah. Nah, ya. Kemudian realitanya ini didapatkan dari yang tadi Amos ya. Di sini, tahapan yang terakhir. Baik, untuk tahapan yang terakhir, nah ini didapatkan dari sini. Ini chi-square-nya, ada juga probabilitasnya berapa, CFI-nya berapa, GFI-nya berapa, GFI, TLI, dan RMSEA. Baik. Saya stop share. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.